Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok statistik deskriptif bersama teman saya sendiri Givari Al-Rasyid dan teman saya Pramudia Nurbuana serta Hilal Akbar. Dan yang pertama akan dibacakan presentasi oleh Pramudia Nurbuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Nurbuana. Saya mempresentasikan statistik deskriptif, yaitu adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau menggambar umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Kegiatan dalam statistik deskriptif meliputi pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data yang selanjutnya akan menghasilkan ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, atau kecenderungan suatu gugus dalam data lain. Selain itu, agar data lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data dapat diringkas dalam bentuk tabulasi atau disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu sensus, survei, registrasi, dan eksperimen. Sensus adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pendataan secara lengkap terhadap seluruh unit populasi. Kelebihannya bebas dari kesehatan pengambilan sampel atau dapat dijadikan sebagai kerangka sampel. Kelemahannya itu tidak dapat diukur atau boros waktu, tenaga, dan biaya. Survei adalah pengumpulan data hanya pada sebagai unit populasi. Sebagai unit populasi tersebut disebut juga dengan sampel. Kelebihannya itu kesalahan dapat diukur dalam menggunakan untuk menguji kualitas sensus dan registrasi, hemat waktu, biaya, dan tenaga. Kelemahannya itu memerlukan kerangka sampel jika tujuan penelitian adalah untuk menganalisasi sampel terhadap populasi. Registrasi adalah pencatatan secara terus-menerus, misalnya pencatatan kelahiran, kematian, dan migrasi yang dilakukan pemerintah. Kelebihannya itu hemat biaya dan data yang diperoleh lebih aktual. Registrasi lebih baik daripada survei maupun sensus apabila terdata dengan lengkap, misalnya seluruh penduduk melaporkan tiap kejadian kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelemahannya itu informasi yang diperoleh tidak terlalu banyak. Eksperimen adalah pengumpulan data dengan melakukan percobaan. Waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Frekuensi dan probability adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Probabilitas dapat ditemukan pada prinsipnya dengan proses objektif yang berulang dan karenanya idealnya tanpa opini. Interpretasi ini mendukung pembuatan statistik dari banyak ilmuwan eksperimental dan lembaga survei. Namun, perkembangan frekuentis dimotivasi oleh masalah dan paradoks dari sudut pandang dominan. Sebelumnya, interpretasi klasik probabilitas didefinisikan dalam istilah prinsip ketidakpedulian berdasarkan pada kesimetrian alami suatu masalah. Jadi misalnya probabilitas permainan dadu muncul dari 6 sisi. Simetris alami dari kubus. Penafsiran klasik ini tersandung pada masalah statistik yang tidak memiliki simetrian alami untuk penalaran. Simetrian frekuentis adalah pendekatan filosofis untuk definisi penggunaan probabilitas, yaitu adalah salah satu dari beberapa pendekatan semacam itu. Tidak mengklaim untuk menangkap semua konotasi dari konsep kemungkinan. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa alami sebagai interpretasi bertentangan dengan aksiomatisasi metamis dan teori probabilitas.
atau sebaliknya. Mengenai apakah pedoman itu berguna atau cenderung, salah interpretasi telah menjadi sumber kontroversi, terutama ketika interpretasi frekuensi probabilitas secara keliru dianggap sebagai satu-satunya dasar yang mungkin untuk inferensi frekuentis. Jadi misalnya daftar kesalahan interpretasi makna nilai P menyertai artikel tentang nilai P. Kontroversi dirinci dalam artikel tentang pengujian hipotesis statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabulasi. Tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi. Tujuan dari menabulasi data adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, dalam menyajikan data harus tertata dengan rapi. Dalam menabulasi data, peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori alat menjadi kelompok. Selain itu, peneliti juga melakukan penyajian secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian dalam konteks yang utuh. Contoh dalam menabulasi data, misalnya seorang peneliti ingin meneliti mengenai masalah pengalaman anak-anak sekolah dalam belajar bahasa Inggris di Cina. Peneliti mengambil subjek data sebanyak 12 guru. Kemudian peneliti akan melakukan pengkodean agar lebih mudah dibaca. Pengkodean sebagai berikut. Yang pertama, untuk kode 1 sampai 12 adalah jumlah responden. Untuk P adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk F adalah guru yang ada di sekolah. Untuk kode P1 sampai F5 adalah tingkat yang diajarkan responden. Mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisa yang akan digunakan, yaitu memberikan kode atau coding dalam hubungan dengan pengelola data jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini, pengelola data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam coding set dalam beberapa baris ke beberapa. Apabila akan dilanjutkan sampai kepada petunjuk penempatan setiap variabel pada kartu kolom. Menurut Taylor, mendefinisikan analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekan maksud dan tujuan analisa data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisa data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan hasil penelitian. Kemudian ada jenis-jenis analisa data. Yang pertama ada data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Yang kedua, ada data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan maupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban angket atau wawancara terstruktur. Teknik analisa data ada dua, yaitu teknik analisa data kuantitatif dan teknik analisa data kualitatif. Yang pertama, teknik analisa data kuantitatif.
Yang pertama, teknik analisa data kuantitatif. Terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Kemudian ada teknik analisa data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian, dan sesudah penelitian. Teknik analisis sebelum penelitian melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan. Teknik analisis selama di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk klasifikasi data, yaitu klasifikasi data secara kuantitatif. Tabel distribusi frekuensi. Dalam dunia statistik, kita mengenal beberapa macam tabel. Tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram garis adalah grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Diagram lingkaran yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan, suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram piktogram adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk gambar-gambar. Gambar yang digunakan disesuaikan dengan objek yang dideskripsikan yang digunakan untuk mewakili sejumlah objek. Diagram histogram adalah diagram yang menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang gerak. Antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak lebar. Batang merupakan lebar interval dimulai dari tepi bawah sampai tepi atas interval. Diagram poligon apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Akbar dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok saya. Materinya mengenai probabilitas dan proporsi. Probabilitas merupakan besar kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Besar kesempatan dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal, pecahan, maupun persen. Contohnya, kita dapat menemukan probabilitas terjadinya hujan
munculnya satu muka pada percobaan melempar dadu. Perumusan probabilitas. Perumusan konsep dasar probabilitas dapat dilakukan dengan cara, yaitu perumusan klasik, cara frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Perumusan klasik, rumusnya P buka kurung E tutup kurung sama dengan M garis miring N. Frekuensi relatif, rumusnya P buka kurung E tutup kurung sama dengan lim F garis miring N. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.